Suhaib bin Sinan, Abu Yahya, pedagang yang selalu mendapat laba. Tahu laba? Laba? Nah, laba itu artinya keuntungan. Nah, dia dilahirkan dalam lingkungan kesenangan dan kemewahan. Dia orang kaya jadi ya. Bapaknya adalah hakim dan wali kota Ubulah sebagai pejabat yang diangkat oleh Kisra. Mereka adalah orang Arab yang pindah ke Irak jauh sebelum agama Islam ada. Dan di istananya yang terletak di pinggir sungai Efrat ke arah Hilir dan Mosul, anak itu hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Suatu ketika negeri itu menjadi sasaran orang-orang Romawi, jadi dijajah oleh orang Romawi dan menawan sejumlah penduduk, termasuklah Suhaib bin Sinan. Lalu Suhaib bin Sinan ini dijual ke pedagang atau saudagar-saudagar yang menjual budak. Dia pun berkelana hingga akhirnya dia sampai di kota Madinah. Nah, setelah menghabiskan masa kanak-kanak dan masa remajanya di negeri Romawi. Jadi dia selama ditangkap dari Romawi tadi ya, lalu dia berakhir di Mekah. Terakhir dia di Mekah itu masa remaja, hingga ucapannya itu seperti ucapan orang-orang Romawi. Majikan Suhaib bin Sinan ini tertarik karena Suhaib bin Sinan cerdas, rajin, jujur. Hingga Suhaib dibebaskan dan diberi kesempatan untuk berdagang bersama majikannya. Cerita Ammar bin Yasir tentang Suhaib bin Sinan. Saya berjumpa dengan Suhaib bin Sinan di muka pintu rumah Arqam, yaitu ketika Rasulullah sedang berada di dalamnya. "Hendak kemana kamu?" saya tanyakan kepadanya. Maka dijawab oleh Suhaib, "Dan kamu hendak kemana?" jawabnya. Ammar bin Yasir ngomong, "Saya hendak menjumpai Muhammad untuk mendengarkan ucapannya." Diucapkan lagi sama Suhaib bin Sinan, "Saya juga hendak menjumpainya," ujarnya. Lalu kami masuk ya ke rumah Arqam tadi, dan Rasulullah sedang menjelaskan tentang akidah, tentang agama Islam kepada kami. Setelah kami meresapi apa yang dikemukakan oleh Nabi, kami pun menjadi Islam. Kami tinggal di sana sampai petang hari, lalu dengan sembunyi kami keluar meninggalkannya. Suhaib telah tahu jalan ke rumah Arqam, artinya ia telah tahu jalan menuju petunjuk dan cahaya, juga pengorbanan dan tebusan yang besar. Jadi artinya tahu kan? Artinya setelah dia masuk Islam itu dia tahu bakal ada pengorbanan yang harus dikorbankannya, termasuk nyawanya, tebusan nyawanya, kayak gitu loh. Maka melewati pintu kayu yang memisahkan bagian dalam rumah Arqam dari bagian luarnya tidak berarti melangkahi pintunya saja, tidak. Tapi pada hakikatnya itu mewakili keagamaan dan akhlak maupun aturan-aturan yang telah diberlakukan dalam Islam. Melangkahi pintu rumah Arqam tidak lebih dari 1 kaki. Pada hakikatnya itu adalah melangkahi bahaya besar yang luas dan lebar. Maka melangkahi rintangan itu ya artinya memaklumkan diri bahwa suatu saat akan ada tanggung jawab yang akan dipikul. Apalagi bagi fakir miskin, budak belian, atau orang perantau yang memasuki rumah Arqam itu. Suhaib adalah pendatang atau orang perantau, sedangkan sahabat yang berjumpa dengannya di muka pintu rumah Arqam tadi, yaitu Ammar bin Yasir, adalah seorang yang miskin. Tetapi keduanya berani menghadapi bahaya dan mereka siap menemuinya. Suhaib telah menggabungkan dirinya dengan kafilah orang-orang yang beriman. Bahkan ia telah membuat tempat yang luas dan tinggi dalam barisan orang-orang yang teraniaya dan tersiksa. Pernah diceritakan keadaan sebenarnya yang membuktikan rasa tanggung jawabnya yang besar sebagai orang muslim yang telah berbaiat kepada Rasulullah dan bernaung di bawah panji Islam.
Tiada suatu perjuangan bersenjata yang diterjuni Rasulullah kecuali pasti aku menyertainya. Dan tiada suatu baiat yang dijalaninya kecuali tentulah aku menghadirinya. Dan tiada suatu pasukan bersenjata yang dikirimnya kecuali aku termasuk sebagai anggota rombongannya. Dan tidak pernah beliau bertempur baik di masa pertama Islam atau di masa akhir kecuali aku berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Dan kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan kaum muslimin di hadapan mereka, pasti aku akan menyerbu paling depan, dan demikian pula kalau ada yang mencemaskan di belakang mereka, pasti aku akan mundur ke belakang, serta aku tidak sudi sama sekali membiarkan Rasulullah berada dalam jangkauan musuh sampai ia kembali menemui Allah. Suhaib, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi semua sahabatnya. Suhaib layak mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Jiwanya telah tertempa menjadi keras dan ulet, zuhud, tak kenal lelah, ya, sehingga ia berhasil mengatasi segala macam peristiwa dan mara bahaya. Ketika Rasulullah hendak hijrah, Suhaib mengetahuinya dan menurut rencananya ia adalah orang yang ketiga dalam hijrah itu, di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi orang-orang Quraisy telah mengatur persiapan di malam hari untuk mencegah kepindahan Rasulullah. Suhaib terjebak dalam satu perangkap mereka hingga terhalang untuk hijrah sementara waktu. Sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar ada berhasil karena berkah rahmat Allah. Suhaib berusaha menolak tuduhan Quraisy dengan jalan bersilat lidah hingga ketika mereka lengah ia naik ke punggung unta, lalu dipacunya hewan itu dengan sekencang-kencangnya menuju Sahara luas. Tetapi Quraisy mengirim pemburu-pemburu mereka untuk menyusulnya dan usaha itu hampir berhasil. Tapi ketika melihat Suhaib dan berhadapan dengan mereka, ia berseru, "Hai orang-orang Quraisy, kalian sama mengetahui bahwa saya adalah ahli panah yang paling mahir. Demi Allah, kalian tak akan berhasil mendekati diriku sebelum saya melepaskan semua anak panah yang berada dalam kantong ini. Dan setelah itu akan menggunakan pedang untuk menebas kalian sampai senjata di tanganku semuanya habis. Nah, majulah ke sini kalau kalian berani. Tetapi kalau kalian setuju, saya akan tunjukkan tempat menyimpan harta bendaku, asal saja kalian membiarkan aku." Jadi biarlah, ambillah hartaku, tapi biarkan aku bebas, kata Suhaib. Mereka sama tertarik dengan tawaran terakhir dan mereka setuju. Mereka menjawab nih,